Itu yang lu plan lu di Oktober bisa nampung 2.000 orang. kan gitu di Temat Museum. Masih di Duren 3? Duren 3. Terinspirasi dari mana? Dari mana? Dari temen gue yang bikin museum Oasis. Oh. Ini seru juga nih kayak gue bikin ada museum Oasis, ada City kan masih relate banget Iya. kan, tentang Manchester City. Kayak logo awal sampai logo akhirnya sekarang. Gue dapet kiriman rumput Etihad Stadium tuh yang dari pas musim Aguero. Lu bisa dapat rumputnya tuh gimana ceritanya, Bung? Pokoknya ini dikirim ke Jakarta gue satu. Jadi yang punya tuh gue sama dia tuh sekarang. Di Indonesia. Kan ngobrol aja. Apa? Ngaji ada pengajian khusus setiap Lagi nggak ikut pengajian, lagi nggak ngikut. Lagi ya gitu dah. Hah? Lagi nggak ngikut pengajian. Tidak ya, ini kotornya. Nah, gini maksudnya ngobrol-ngobrol santuy, bahas. Jangan ngomongin orang. Enggak lah, ngapain ngomongin orang? Kita ngomongin politik aja. Berat banget ngomongin politik. Berat. Enggak lah. Kalau gua ketemu lu tuh berarti pertanyaan gua sekitar event, sekitar bola. Iya, Boleh Mas? sekitar itu aja. Iyalah. Sama yang apa? Mungkin yang orang belum kenal kan. Nama asli itu siapa sih berarti? Nama KTP gue Ipung Purwanto. Oh. Ini udah bisa kita makan ya? Boleh lah, bos. Nah, maksudnya udah lengkap belum sih? Oh, sisa dimsum, Pung. Dimsum lu buat ini aja buat. Jujur kalau kayak gini-gini tadi gue bilang sama lo kan, gue harus ada bini gue sebenarnya karena gue nggak ngerti cara makannya. Dia lu ada asisten. Bukan asisten, Maksudnya itu jadi bukan asisten. all in berarti kan? Iya, gue karena kan kebiasaan makanan-makanan yang gampang dan cepet aja kayak ketoprak udah langsung kayak karena kan gue takut rasanya ini kan kalau kecampur ini atau apa segala macam jadi beda. Karena lo ada itu ya, lambung juga ya. Iya. Bentar, gue minta sendok sama garpu dia. Gue minta garpu lagi, Mas nih sumpitnya salah nih. Sumpitnya beda. Minta sumpitnya lagi ya. Ini ngomongin acara lu yang akan coba lu create ini, ini menarik sebenarnya. Ya kisi-kisi aja, kisi-kisi. Kita di sini di One Bell Park tanpa disengaja, ya kan? Tapi obrolan-obrolan gini udah lama sebenarnya gitu kan. Saya pengen bikin event bareng, pengen kolaborasi bareng. Iya makanya pertama-tama gue terima kasih nih. Jadi lu udah mau sempetin waktu buat dateng Sama-sama lah sih. atau diajak ngobrol gitu kan. Tiba-tiba gue kontenin. Nggak maksudnya kan lu pasti ada kesibukan lain kan, cuman Ya. lu bisa nyempetin waktu. Jadi karena lu juga udah lama di event gitu, gue butuh masukan-masukan lu juga gitu kan, karena gue pengen bikin acara yang berbau-bau yang kita suka juga kan, bola dan segala macem gitu. Dan kebetulan lu kenal sama orang One Bell Park, jadi lebih gampang lah aksesnya. Karena kemarin gue jujur udah WhatsAppin sebenarnya, cuman gak dibales. Tadi lu ketemu orang langsung tuh. Iya, cuman gue nggak bahas ke dia, gue lupa tuh tadi. Mau gue bahas udah selesai. Apa-apa lah, karena gue juga tipikalnya kayak gitu kan. Kalau nggak kenal gue juga jarang gue gubris. Terutama kalau nelpon ya, kalau masih ngechat mah mungkin masih gue balas. Kan banyak tuh tiba-tiba lu ditelepon nggak kenal kan. Ya. Tapi lu ngurus-ngurus kayak gini sendiri baru nih, baru saja udah datang ke venue terus ini baru sebuah hal baru ini buat gua, pengalaman baru tapi seru sih. makanya seribet apa sih Pung sebenarnya Pung kalau mau bikin event Pung?
yang bisa lu share ke gua gitu? Sebenarnya kalau ngomong yang kayak gini sebenarnya harusnya orang-orang yang praktisi yang udah lama, cuman karena memang gue pernah menjadi pelaku juga, jadi bentuknya sharing aja ya. Iya dong. Memang kalau dibilang apa namanya riweh, kalau dibayangin. Cuman kalau lu jalanin kayak angin nih prosesnya gitu, itu malah seru Cil. Jadi lu ketemu secara regulasinya lu paham, ketemu siapa sih kalau kita pengen apa ngurusin event, terutama masalah venue kan. Kadang orang tuh males pengen tahu bersihnya aja gitu. Udahlah nyuruh orang beres, pokoknya gue udah deal gitu kan. On prosesnya kan sebenarnya kan kita ngomong tadi kayak lu present event lu seperti apa, terus negosiasi masalah nanti angkanya. Nah itu sebenarnya sih poin-poin yang memang menurut gua seninya kita di event kayak gitu. Tapi hal pertama yang harus disiapin setelah ini, kalau dari gue ya, harus punya konsep dulu kan. Ya. Eventnya tuh harus punya konsep, idenya tuh mau kayak gimana segala macam. Nah setelah itu punya, apa yang harus disiapin untuk let's say promotor baru kayak gua? Bahasanya promotor kelas berat tuh. Ya atau event organizer lah, gua nggak ngerti sih bahasanya. Ya. Kalau menurut gua sih Menurut pengalaman lu aja. Iya kalau menurut gua sih kayak lu ngomongin event 17-an Cil. Itu kan sebenarnya kan kita ngomong simpel aja dulu, kita di di lingkungan gitu, kita bikin event 17-an gitu kan. Cari duitnya dari mana? Patungan, cari warga gitu ya. Cari warga, patungan. Terus tapi kan sebelum itu kan kita ada listing budget nih, kebutuhan dana atau keperluan dana buat 17-an di kampung kita tuh butuh dana berapa sih? Nah itu sih gue praktekin di event itu juga, Cil. Jadi ini konsepnya 17-an tahun ini gue mau konsep kayak gimana nih? Terus mau datengin siapa nih? Apakah nanti ada sambutan dari Pak RT? Terus ada tari-tarian dari warga sekitar misalnya. Nah itu komponen-komponen itu yang tinggal gue aplikasiin di, ya kalau ngomong dari secara bisnisnya yang sekarang nih, ya udah gue anggap nanti secara kebutuhan buat memfasilitasi, mensupport betul event kita butuh siapa sih. Nah itu kan ada di bintang tamunya siapa, terus entertainnya siapa gitu kan. Nah itu gue aplikasiin gitu Cil. Ya kalau ngomong tadi venue, masalah tempat, ya itu kan sama di lingkungan RT itu buat lapangan mana kita mau bikin acara gitu kan. Terus panggungnya mau kayak gimana, dekorasinya. Benar-benar kayak gitulah semua komponennya, itu yang gua aplikasiin ya. Nah kalau ngomong kayak sekarang, ya mungkin karena memang arahnya lebih ke bisnis, harus lebih proper gitu kan. Lu harus nyiapin segala hal, misalnya kayak ngomongin dari sisi anggaran budget udah harus benar-benar rapi, bersih. Terus lu ngomongin secara bisnis juga bagaimana lu ngambil margin dari situ kan. Terus lu juga harus tahu secara post produksi kebutuhan buat event ini apa aja, dari ngomong ringan stage, terus ngomongin buat line up artisnya, terus buat konten eventnya sendiri. Wah panjang aja, cuman ya tadi seru gitu. Ya sama, gue pun masih baru tapi menikmati aja tuh. Sampai asam lambung nggak? Nah, di event itu yang bikin kita nggak bisa tidur, deg-degan, apalagi ada klien ya. Cuman lama-lama udah terbiasa juga, makanan event lah. Ini enak ya. Itu asam manis. Tadi ayam asam manis. Kalau gua paling demen nih Thailand. Tapi selama, berarti emang dasarnya memang harus tahu apa budget yang harus kita punya ya untuk di spend ke tadi yang mau kita isi secara kontennya kan. Oh iya. Berarti secara fundamental setelah konsep udah ada langsung breakdown budget tuh ya. Budget betul. Di cost untuk event ini terlaksana butuh cost berapa sih barangnya. Dan kalau ngomongin bisnis ya berarti kan di cost itu buat mengcover semua konten dan event tersebut, plus gimana cara dapat margin dari event itu kan. Nah, gimana sih Pung caranya dapat margin? Gue masih abu-abu tuh. Gue yang gue tahu kan cuma tiketing paling ya. Ada gua ngasih paket tiketing, berarti dari situ atau dari
Biasanya dari mana gitu kan? Selain dari tiketing gitu. Karena nggak mungkin nggak untung kan bikin begini kan. Kalau nggak ada acara-acara lain berarti. Ya nggak sih? Kalau ngomongin margin yang gue tahu, Boleh nggak sih nih gue ngomongin ini? Etis Ya. nggak maksud gue? apa-apa. Ibaratnya buat ini aja, buat pengetahuan kita bareng aja. Jadi kalau ngomongin secara margin, bener memang kalau dari tiketing. Memang biasanya yang gue tahu, kalau kita ngomongin event, kita ngebuat event sendiri, itu ada hitungan kita yang memang udah dipersiapkan, entah itu dari modal kita sendiri atau nanti memang secara kebutuhan objektifnya itu dari sponsor semua misalnya. Kan tapi ada perhitungan kan dari anggaran budget kita berapa yang kita persiapkan, kita dapat sponsor targetnya berapa, terus dari lubang-lubang mana lagi yang kita dapat sumber pendapatan itu, misal dari tiketing, terus dari penjualan booth, misalnya lu jual tenan tuh booth, terus kebutuhan branding dari brand-brand yang akan support event kita, itu semua kita akumulasi tuh. Nah ternyata dari situ kita akan tahu perhitungannya, ternyata angkanya ada selisih nih. Nah selisih itu margin buat kita kan. Nah itu biasanya yang kita dapat, cuman nggak semua event ngomongin gitu ya sesuai sama ekspektasi. Tinggal bagaimana cara kita buat, ya ternyata budgetnya malah over nih, ya mau nggak mau kan lu harus reduce budget kan. Ya lu kurangin kontennya kah, tapi kembali aja secara objektif event lu tuh harus sudah nyampe gitu loh. Kan gimana orang mau datang ke event lu kalau lu nggak ada yang menarik dari event lu kan. Jadi objektifnya harus jelas, goalnya harus jelas. Iya, jangan sampai udah dibuat segala macam tapi ternyata nggak make it gitu, nggak orang nggak datang gitu. Ya iya, karena Biasanya apa sih itu, Bung? Indikatornya yang bikin orang akhirnya nggak datang secara konsep, oke nih, atau apa nih, kok tiba-tiba sepi gitu menurut lo? kalau kenapa dia nggak datang ya? Ya nggak rame lah maksud gua. Ya mungkin biasanya gini loh, event-event baru terutama gitu ya, yang memang kadang Tata sama event-event sebelumnya. ya sama itu dia, nggak cuma ngomongin rata sih. Jadi event-event baru yang secara promosinya kurang misalnya. Oh iya betul. Ya kan sekarang lu bagaimana event mau rame, tapi secara budget promosi lu Nggak ada. nggak woro-woro gitu. Ya kalau pernah lu bikin apa tuh kemarin Manggung tuh kan? Iya, Manggung. Ya kan lu punya circle dan lu punya value yang lumayan besar kan dari teman-teman ini anu semua circle lu tuh kan. Nah terus cara promosi di awal seperti apa? Nah selain lu menyajikan, wah ini pembeda dari event yang lu bikin apa nih dengan event-event mix yang lain gitu kan, pasti ada pembedanya kan, sampai orang mau datang gitu. Atau ada kendala, wah ternyata gue pengen datang tapi ATM-nya mahal banget nih, gue gak punya duit misalnya. Yang gue tahu sih kurang lebih kayak gitu Cil. Atau berdekatan atau nempel sama event yang lebih udah settle gitu ya. Itu juga pengaruh tuh. Misal tiba-tiba gue bikin event bareng sama Synchronize gitu, ya kelar aja udah itu ya. Kayak bunuh diri nggak sih itu, Bung? Makanya biasanya orang kalau bikin event, dia cek dulu tuh, ini ada event-event yang bentrok kan nih. Tiba-tiba kita, ya bukan head to head lah gitu lawan event-event yang udah besar gitu, udah existing itu. Iya makanya kayak gitu gue baru ngecek lagi kan. Oh iya ya, gue tadinya mau nyelenggarain bulan September. Pas gua ceki-ceki bilang, kayaknya banyak festival tuh di bulan itu. September. Jadi kayaknya ntar aja deh, jangan September gitu. Itu yang lu plan dulu di Oktober? Ya, insya Allah di Oktober lah. Mudah-mudahan, gue belum ngecek lagi sih. Tapi event ini berarti ini salah satu event yang pertama kali baru mau lu bikin gitu. Maksud gue bener-bener lu garap dari konsep. Iya, sampai ke budget dan segala macam ini bener-bener gue sendiri nih. Oh, ya kalau kata temen gue yang lain, lu mesti punya tim sih, kalau nggak pecah pala lu. Ya gue udah makanya tadi gue nanya kan asam lambung nggak, karena gue mikirnya kayak perasaan kok masih jauh banget ya ini dari 100% gitu, masih jauh banget ini segala macamnya. Karena kemarin kan emang gue pernah bikin event kan, cuman emang bisa dikatakan gue konseptornya lah.
gue yang ngasih idenya, gue yang ngasih idenya, ya konseptor. Ini gini, ntar eventnya gini. Nah, urusan yang runningin bukan lu. ya detail dan segala macem tuh bukan gue tuh. Gue ngasih konsepnya. Sama lah, gue kan bikin event 2018 tuh talk show soal keaktoran. Idenya datang dari gue, tapi secara pelaksanaan sih gue tetap sana sini. Cuman detail budget segala macem, buat nyewa ini nyewa itu gue nggak tahu. Maksudnya nggak nyemplung di situ. Gue ngurus kontennya aja udah sama eventnya pas acara. Begitupun Ciemanggung kan gue bertiga. Nah ya udah gue ngasih konsep, yang ngejalanin untuk productionnya, detailing apa segala macam temen gue si Esa. Nah yang apa ke sponsor ya si Kevin, ibaratnya kayak gitu. Tapi kan dengan adanya gini kan bagus, maksudnya lu jadi paham kan ibaratnya dari nol sampai nanti nih ntar saat running Ya Allah, lu amin. itu akan ya itu menurut gua pengalaman yang menurut gua berharga banget gitu. Iya. Ya, makanya gue nggak approach klien segala macam semua ya aja. Ya karena kan emang nggak bisa, bukannya nggak bisa ya, tapi maksud gue harus paham juga teman-teman gue gitu, kayak lo gitu kan punya kesibukan dan punya apa pekerjaan lain gitu, nggak bisa yang gue ganggu. Tapi kan ya alhamdulillahnya gue masih dikasih sama Allah orang yang baik gitu, anda bisa datang ke gue atau ngobrol sama gue, ngelayanin lah gitu, gue nanya-nanya, gue ini bahkan lo. Terus ada temen gue satu lagi, Framley, kemarin juga datang ngebawa saudaranya, ngasih tahu event tuh gini detail banget tuh. Dikasih tahu gini gue langsung. Makanya tadi pertanyaan lu siap gak, Cil? Lu pede nggak? Pede, cuman ya gitu, pede. Gimana sih lu kayak chat gitu? Mau tapi ciut karena depannya tuh kayak mesti ngeberhasilin konten gua tuh berjalan aja gitu kan, dari event gue yang mau gue jalanin ini gitu. Pun belum bisa gue spill sih kontennya apa. Tapi ini tantangan aja, maksudnya gini, lu bikin konsep, lu bikin sorry gue potong. Lu punya charger IQOS nggak sih? Ada sama ada Type C ya? Iya. Kalau gitu. Ini apa? Ini bawahnya kan? Ada rokok dia. Ih, kok dicabut? Boleh ya? Makasih. Tapi namanya juga cuy gitu langsung nyambung. Nah tadi gue sekalian ngecek masih hidup apa enggak, gue takutnya mati tiba-tiba. Karena kan ini kameranya ada belakang kan, kita nggak tahu kan. Masih nyala, masih ngerol, aman. Tadi menurut gua saat lu bikin konsep buat sebuah event, tadi kekhawatiran lu ya, itu wajar menurut gua. Wah, ini berjalan sesuai mau gua nggak ya gitu ya. Ada yang mau datang nggak ya? Nah, ya gitu kan banyak pemikiran hal-hal negatif tuh ya. Itu udah pasti ada setiap orang mau jadi event. Cuman tantangannya tadi Jil, bagaimana caranya lu merealisasikan apa yang udah lu bikin konsepnya itu. Dia tuh. Secara konten tuh kan. Iya. Kan lu udah punya imajinasi dulu kan. Nah itu semua kan ada prosesnya tuh. Betul. Gimana caranya tadi ngomong lu achievement lu misalnya, gua mau datangin 2.000 orang nih misalnya. Ya kan lu udah kebayang tuh. Secara venue lu udah cek belum tuh kapasitasnya bisa cover, bisa nampung 2.000 orang kan gitu kan, itu kita salah sepele kan. Iya. Terus ntar sistem cara mereka masuknya gimana, di dalam mau ngapain, kan itu udah kebayang kan, secara visualisasi lu juga udah kebayang gitu maksud gua.
Ya lu bunuh diri aja, lu pengen punya kayak gitu tapi lu nggak apa? Jadi ya gua nambahin plan plan A plan A sampai plan Z tuh udah punya tuh ya. Tuh. Jadi iya, akses orang keluar masuk, terus apa yang mereka lakukan di dalam, apakah nanti itu berbayar atau tidak. Prosesnya lah, misalnya prosesnya flow mekanismenya jelas. Iya. Tapi kalau insya Allah ini berjalan, Museum Siti Ahmad ikut dong. Insya Allah. Namanya Museum Siti Ahmad kan? Siti Ahmad Museum. Siti Ahmad. Siti Ahmad Masih ada nggak sih? Masih. Masih di Duren Masih 3? Duren 3. Nah, kalau kita ngomongin ke Museum Siti Ahmad, itu dari kapan sih Pung lu bikin Museum Siti Ahmad tuh Bang? Siti Ahmad Museum ya? Dari tahun berapa sih? 2019 kalau nggak salah ya. 19? Oh sebelum pandemi kan kalau nggak salah. Sebelum pandemi? 1920 lah. Jadi itu sebenarnya Dari mana lu bisa kepikiran? keisengan belaka sebenarnya. Jadi anak sering kumpul terus suka Anak-anak Siti. Anak Siti, ceng-cengan gitu. Ah lu Siti Ahmad lu gitu kan. Nah, dari kata-kata itu akhirnya gue pikir, cak juga nih gue bikin brand. Akhirnya karena gue juga kebetulan ada beberapa koleksian barang-barang Manchester City. Udah akhirnya kita kumpulin. Nah gue juga ajak beberapa teman-teman kolektor. Dan pas banget ada sponsor sih. Oh iya. Apa itu sponsornya? Waktu itu brandnya Tekno namanya. HP. Oke. Datang, gue propose tuh. Waktu itu ada, kalau nggak salah tuh kita bikin kegiatan tuh ada santunan, ada Bukalapak jersey-nya Siti. iya kolektor City. Plus sekalian gue pikir kenapa nggak sekalian gue launching Museum Siti Ahmad gitu kan. Udah akhirnya gue beraniin diri kayak gitu, gue bikin konsep, gue bikin satu ruangan 3x3 tuh ya? Hah? Ruangan 3x3 ya? Enggak, kayak udah lebih luas lagi. Itu terinspirasi dari mana? Dari mana? Dari temen gue yang bikin museum Oasis, Oh. Ilham Hampran. Ilham Hampran. Iya, Hampran. iya, iya. Jadi inspirasi dari dia sebenarnya. Jadi ngobrol-ngobrol. Ciputat kan ya? Ciputat di Molek Land. Iya. Masih ada gak tuh? Dia ini udah pindah ke, Udah ke Prancis. berarti museumnya udah nggak ada? Masih ada cuman udah nggak open public karena kan dia kan di sana. Nah terus pada Terus akhirnya? gua bilang, ini seru juga nih kayak gue bikin ada museum Oasis, ada City kan masih relate banget. Iya, masih inline lah. Udah akhirnya di perjalanan gue bilang kayak gitu ke Ilham, gas pun gitu kan. Udah kita bikin, gue bikin polanya nggak terlalu besar, nggak kayak museum yang beneran gede Iya, panjang iya. gitu, enggak Iya. lah. Cuma seenggak-enggaknya kita kasih ada beberapa historical tentang Manchester City, kayak logo awal sampai logo akhirnya sekarang. Terus kita juga kebetulan gue dapat kiriman rumput Etihad Stadium tuh yang dari pas musim Aguero. itu kan ini banget kan ya, sangat Historical itu. historical banget. Itu gua gitu. nonton, Bung. Itu gua nonton. Jadi di TV, set tiba-tiba kan, aduh, MU juara lagi nih. Oh, lu nyangka gitu? Gua nonton itu. Tiba-tiba kan layar di split kan, dibagi dua kan. Aha. Ya itu yang City nyerang segala macem. Tapi MU lu udah. gak nyangka kalau City juara? Gak nyangka? Gue pengennya City juara. Oh, oke. Emang gue pengennya City juara gitu. Karena kan musim itu juga bapuk buat Chelsea kan. Ya, ya. Tapi Chelsea juga menang champion tuh musim itu. Hmm. Cuman emang wah ini City nih, harus City nih biar nggak MU lagi nih gitu. Itu momen itu. Nah, lu bisa dapat rumputnya tuh gimana ceritanya, Bung? Dia dapat kiriman, lu beli. Gue beli, Oh iya. cuman gue lupa. Jadi temen gue dari Makassar, dikirim info bang, ada nih rumput, dapat 2 tuh, inget gue. Gue lupa beli apa dikasih, gue lupa pokoknya. Pokoknya ini dikirim ke Jakarta 1, gue 1. Jadi yang punya tuh gue sama dia tuh sekarang. Di Indonesia. Di Indonesia tuh. Oke. Pas gue dapet, wah iya pecah tuh pas gue dapet. Dan rumputnya waktu itu masih hijau. Nah, Sekarang kan warnanya udah kuning. karena nggak disiramin. Ya tanda terus petak begini. Iya, iya. Udah tuh. Jangan ngebayangin rumput gede sesatu Iya, stadion ya. Itu cuma berapa? Segini kali ya, Bung? Iya, kurang lebih. Kurang lebih segini ya. Tapi kan potongan rumput
Aguero itu historical. Tapi berarti emang bukan sintetis ya, Bu? Itu rumput asli ya? Iya. Kenapa gue Iya, bilang itu lihat ya. rumput asli? Karena warnanya Jadi kuning sekarang. kuning sekarang. Terus abis gue di frame pecah, gue ganti frame-nya, tapi tetap kertasnya masih sama. Nah itu lu tahu itu rumput asli dari mana? Kan bisa aja ntar rumput dari mana itu. Kebetulan di situ ada certified-nya juga, ada lisensinya juga. Jadi kalau Diakui. dicek ada, Oh. ada. Berarti emang ada yang bisnisin tuh ya? Kayaknya. Ada aja orangnya. Iya kan, karena kan nggak cuma it's in fashion kan? jaringnya dipotong-potong. Iya, jaring. Kalau jaring masih possible lah. Nah ini kan rumput, Pung. Berarti kan di kode-kode gitu loh, crack. Maksud gua jalan gitu akal bisnis. Tapi ya alhamdulillah. Sepak bola tuh menurut gua memang kenapa gue juga suka bola ya karena historicalnya itu kan momen-momen ajaib gitu kan yang kayak ya gagal nih City juara gitu padahal uang udah jor-joran segala macem. Itu sih gila, maksud gua bener-bener penantian yang Iya lah orang timbang kalau udah gitu kan posisinya lu lagi kalah tuh sama Kalah. KPR. apa? 3-2. Untungnya Barton kartu merah Sama, tuh. sama. Barton kartu merah kan? Jadi Barton tuh. Barton Andang Aguero kan. Ih, Kayaknya trik dah tuh. hah? Kayaknya trik gue. Kayaknya diatur ya. Buat yang nggak suka City. Masalah sih Barton kan dulu City. Sempet di City. Ya? Oh iya. Di ibaratnya Tapi emang tipikal pemain bola yang gue suka tuh kayak Barton. Ya Pasti Inggris lah. banget lah. Ya, bacot segala macem ribut-ribut aja udah. si siapa? Zlatan Ibrahimovic Eh, di Dihantam ya. Lalu secara postur beda jauh kan? Iya lah, emang beda. Nyalinya sih nyalinya. Joey Barton. Ya karena juga akamsi kali menurut gua. Iya kan? Ibaratnya gitu kan. Berarti lu udah berapa lama Pung suka sama Manchester City? Kok bisa sih Pung lu suka sama Manchester City? Lu nggak khawatir dikatain lah bocah kemarin sore nih ya. karbitan lah apa Sih, segala macem. Itu sih udah makanan, Cil. Kalau enggak, balai kalau dibilang sejak kapan sih gitu. Sebenarnya gue dulu awal nobar tuh ya, gue bareng anak United, Cil. Nah, Anak MU tuh di waktu itu di KFC kalau nggak salah. oh, bukan satunya. Di KFC yang di Blok M. Blok gue M pertama kali. Plaza. Blok M. Melawai dong, sebelah- Iya, Blok M sebelah itu ada KFC tuh. Mereka pada nobar di situ. Nah, gue dulu malah situ tuh belum tahu gue malah. Nah. Bukan belum tahu, saya belum kebayang gue bakal suka City gitu. Itu tahun? Nah, itu kalau nggak salah 2010-an kalau nggak salah ya. Di perjalanan tuh gue ketemu tuh anak-anak komunitas City tuh baru sedikit lah. Itu di 2010 juga. Anak-anak masih main di Twitter, terus kopdar, main-main futsal gitu kan. Nah, gak lama gue ngeliat, kalau gue ngeliat dari sisi, wah, kalau gue jadi fans MU, ya gue cuma jadi follower jatuhnya kan. Ya, nggak? Oh, di situ ya. Ya bukan, ibaratnya gue pengennya gini loh, ya minimal kita ngedukung tapi kita bikin apa, ada value yang kita kasih lah. Jadi salah satunya kenapa gue bikin City amat sebenarnya itu, Cil. Ya gue pengen bilang ya gue suka sama City, tapi gue juga pengen ngembangin di Indonesianya. Ya kan gue bikin juga Blue Moon Cafe waktu itu kan. Blue Moon Cafe, ya salah satunya itu doang. Gimana caranya kita jadi wadah buat teman-teman fans City yang di Jakarta khususnya, tapi kita ngomongin di Indonesia karena kita sekarang udah hampir 72 chapter. Oh iya. 72 chapter. Berarti total ada berapa ribu? Kalau Udah ngomongin jutaan di belum nyampe jutaan. Belum nyampe ya? Kalau ngomongin terakhir pas gua pegang itu kan sampai 2019 itu sekitar Lu ketua yang Manchester City kan sempat sempat pegang sempat Jakarta atau nasional? nasional Nasional. Tahun? 2016 2019 Oh dia per 3 tahun ya? 3 tahun. Nah itu pas kalau nggak salah ya itu data lebih dari 10.000 Tahun itu pas lu pegang? gue pegang, lebih dari 10. Sekarang gue rasa lebih banyak lagi. Itu chapter kita tuh dari tadi hitung jari cuman ya 3 sampai 5 gitu. Pesat gila, maksudnya pesatnya tuh bener-bener ya lu tau lah. Iya, Yang kenapa banyak yang bilang karbit ya mungkin kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Sekarang kan orang suka sama klub kan pasti ada saat dia start mulai kan. Nah lu, menurut gua lu dalam tanda kutip ya, sorry kalau gue salah lu benerin. Lu masuknya dengan cermat, pintar dan emang sudah mature lah, udah dewasa. Lu tahu oh ini bakal growth nih.
belum ada fanbase dan segala macam kayaknya ya kalau dari penilaian gue ya, karena secara umur lo nggak mungkin milih Manchester City kalau menurut gue. Iya kan, ya paling ada di Liverpool, ada di MU, atau at least ada di Chelsea lah. Secara ya ibaratnya kan memang kenapa tadi gue bilang bocah kemarin sore ya, karena kan memang dilihatnya City di 2010 ke atas kan baru kelihatan Ya, baru secara ini kelihatan. kan, secara namanya prestasi dan segala macam. Nah itu kan pasti banyak bocah kemarin sore emang bukan dalam tanda kutip, emang secara harfiah anak-anak yang dari SMP ke SMA belum punya klub idola klub, jadi emang ke situ ya karena memang ditunjang sama prestasi kan, jadi look up-nya ke sana. Tapi kalau lu ngelihatnya dari wah ini bakal growth nih, iya nggak sih? Apa salah gua? Enggak, itu benar. Artinya, nah gue melihat itu ada satu sisi jujur, gue ngambil hal positifnya adalah gue banyak dapat benefit ya. Iya. Di situ kayak ngomong gue punya teman banyak, alhamdulillah. Kalau tadi gue bilang kalau gue mungkin di MU yang lain kan gue jadi follower dulu kan. Itu tadi gua tangkap tuh dari Nah, kalau follower. gue gitu, alhamdulillah. Karena waktu kita ini seru nih, mulai dari ibaratnya Iya dari nol gitu. iya dari nol, dari bayi lah. Iya tuh, Bangun fanbase. yang impian kita bareng-bareng teman-teman yang lain gitu, impiannya seru nih kita kalau udah punya anak. Kan waktu itu gue belum nikah kan, udah punya anak. Kita cuma datang lihat nobar, wah mereka udah banyak dan alhamdulillah itu kejadian gitu. Makanya, jadi kan lu jadi kayak perjalanan City-nya di Indonesia terutama, lu tuh ngalamin dari nol Nah, itu. sampai nanti itu jadi kayak legacy lu kan ke bawah. Gitu. Itu yang menurut gue itu keseruan yang gue dapet gitu. Untungnya berhasil City-nya. Alhamdulillah. Kan juga banyak klub-klub yang disawer duit gitu tapi nggak berhasil juga kan. bukan enggak. Iya kayak Anzi yang di Rusia tuh kan juga dulu tuh kucuran duitnya juga ngaco. Cuman gagal juga. Klub-klub yang lain siapa lagi ya? Adalah beberapa. Yang di Spanyol setahu gue juga ada tuh. Akhirnya gagal. Nih, kita belum lihat nih Newcastle nih berhasil atau enggak nih. Berhasil atau enggak gitu. Gitu. Cuman apa pun yang lo alamin ketika lo jadi ketua Manchester City Supporters Club MCSCII? Iya, MCS Indonesia. MCSC Indonesia. Apa Itu ya? ganti 3 nama loh, Jul. Nah, dari awalnya Awalnya INA Citizen, Indonesia Citizen itu awalnya. Terus kedua ICSC, Jul. Bersama makanya lu ICSC kan? CSC ICSC Indonesia Citizens Supporters Club. ICSC. Ganti lagi sekarang yang jadi MCSC. Itu tiga. dalam berapa tahun? Jadi berdirinya tahun berapa sih itu MCSCI? 3 Desember 2010. Oke, 2010. 2010. Karena tadi gue bilang momen-momen yang memang fansnya nggak ada. Habis itu dibelilah sama juragan. Si saya Mansur. Iya, saya Mansur. Baru tuh. Tapi oke sih. Maksudnya- Era Mancini, era Pellegrini sampai sekarang kan. Tapi yang nyesek kan kita kalah di champion sama lu juga. Hah? Tapi kan lu udah juara juga akhirnya. Udah akhirnya. Iya. Tapi kan sebenarnya itu lu tau gak Jul pas lawan Chelsea. Itu kita udah ngumpet-ngumpet nobar. Karena Kan masih belum boleh nobar. oh iya. Transisi Covid kan. Ah, iya benar. Itu kita nobar di Hotel ya, Amarosa Hotel Antasari. Antasari, naik ke atas ngumpet dan itu hampir full. Atriumnya itu sekitar menurut gua kurang lebih lebih dari 500 lah gua rasa. Lebih dari 500. Udah penuh harapan tinggi tuh ya. Wah gila itu sih gila. Karena lu juga lagi bagus itu musim itu. Lagi bagus, makanya harapan udah pede banget menang gitu. Dan itu kan harapan kita yang memang Tinggal itu kan. gitu loh. Tapi kan nggak nyangka kan, Iya. pas lawan Inter kemarin ya harapan kedua dan itu akhirnya Emang harus ngerasain itu dulu, Pung. Harus jatuh dulu gitu. Harus diledekin dulu ya, gagal lagi lo itu kan. Tapi once udah dapet gimana rasanya? wah ya ibaratnya orang yang ngecengin gitu ya. Yang merah kan jadi Iya. tim kan. Walaupun dia masih lebih banyak kan. Oh iya. Pasti bahasnya selalu bahas sejarah. Seenggaknya kalau lo ngomongin champion ya udah gak nyenggol City lagi lah. Kalau tetanggain senggol kan. Langsung treble lagi pertama kali. Ya kan? Lu bahagia banget tuh ya tahun kemarin ya. Ya gua rasa teman-teman citizens di Indonesia sih terdampak semua. Oh iya. Kita ngomongin dari sisi ya mungkin yang bisnis jersey,
Ya kan lu tau anak-anak Jersey City sekarang itu gila-gilaan sih. Gua tuh ngobrol sama temen gua orang apa orang Jersey, abang-abangan lah, bisa dibilang abang-abangan. Jersey City tuh mahal-mahal dibanding Chelsea. Gue bilang padahal Chelsea lebih dulu, maksudnya secara prestasi ya. Ternyata tuh nggak kebakar, nggak kegoreng jersey-jerseynya Chelsea yang old school, nggak mahal. Orang centenaire-nya aja murah katanya. Maksudnya termasuk murah dibanding punya City yang nggak centenaire-nya udah harganya gila-gilaan. Gua nggak tahu tuh lu cara ngegorengnya gimana tuh. Tuh, Ya karena prestasinya full kali ya, nggak pernah lepas. bisa jadi. Terus yang barangnya kan setahu gua kan banyak sekarang diborong sama Thailand kalau nggak salah. Ya, hati-hati tuh emang ngambil borongan Thailand. Banyak fake-nya juga. Kalau nggak pinter-pinter milih mah hamsyong lu. Ini temen-temen kolektor di sini ya bentuknya ya ngomong aja mumpung juga kan. Dulu kita beli range di bawah 1 juta gitu, tiba-tiba sekarang lu bisa jual di atas 3 juta. Iya. Gue dapet informasi dari temen gue kan. Biasa jual jersey England 98 tuh 1,5 paling mahal. Sekarang 3.500.000. Ngaco lah. Tapi apa harapan lo di gua kayak ini ya, kayak aku ini Akun bola ini lu formal gitu. Padahal ngobrol santai aja. Ini maksudnya buat City di 24-25 nih. Pemain baru kalau harapan globalnya konsistensi. Ini kan lu kan ada isu Pep cabut. kan. Oh nggak tahu tuh. Nah, ada isu Pep cabut udah. Karena Akan cabut. Ya mungkin udah bosen kali. sombong. Nggak akan cabut. Ya kita pertahanin nggak cuma 4 kali trofi Premier League kan. Harapannya masih terus nih. Cuma kan gue nggak tahu nih tahun ini akankah bisa sekonsisten itu kan. Cuman harapannya itu doang sih. Main bagus, terus bisa meningkatkan kekurangan-kekurangan di musim ini, sama champion sih yang gue harapin champion lagi. Dapat lagi ya. Tapi emang apa kurangnya musim ini? Apa gara-gara cedera KDB lama tuh? Itu sedikit ngaruh sih. Sama Rodri ya? Sama mungkin kadang kemarin formasinya yang diterapkan sama Pepsi yang kadang harapan fans sama mereka agak beda. Kayak kemarin lu final FA kan, ya mungkin si Pep berpikirnya nggak perlu amat tuh mungkin ya. Cuman di kitanya adalah ekspektasi kan, apalagi lu ngomong ceng-cengan itu, gue langsung ditelepon Jil sama ketuanya United Indomano tuh, teman gue kebetulan si Jeffrey, sampai ketemu di community shield ya. Dia bilang ya sekali-kali lah kita nobar bareng gitu. Seru tuh. Demi cengin doang Jil, dia langsung video call Jil sambil dia lagi euforia lagi pada. Nah serunya tuh di situ pun menurut gua. Maksud gua kita nih sebagai fans luar benua gitu kan. Serunya harusnya kayak gitu, ceng-cengan tapi nggak masukin hati. Oh iya. Harusnya semua supporter di Indonesia tuh gitu. Lu harus paham kalau kita semua nih komoditasnya mereka. Jadi biarin kita ceng-cengan. Iya. Terus sekedar ceng-cengan, nggak sampai ribut, pukul-pukulan, nggak sih, norak sih buat gue. Cuma kan kita kan biasanya oknum lah. Maksudnya orang-orang yang memang Ya emang harus dikasih ya, tahu itu, lah. Betul. Padahal kita kayak ngomongin teman-teman lama gitu. Kan banyak kan anak-anak Liverpool, anak-anak Chelsea. Iya kesel mah kesel. Ya, tapi kan bukan jadi sebuah lu masukin ke dalam hati dan baper gitu kan, lu sampai akhirnya ribut. Ya, lu ceng-cengan di media sosial aman lah. Ya selama masih dalam koridor ceng-cengan Oh, ya. iya. Bukan yang nyerang fisik atau nyerang yang bikin orang sakit hati banget. Serunya menurut gua gitu. Cil masih banyak nih Cil. Lu Makanya harus dihabisin biar kita habisin nggak ini basi. ya. Baru kita pulang. Tapi thank you udah mau gua ajak ngobrol, Bang. Thank you udah mau bantuin gua Sama-sama. mau bikin event. Semoga emang lancar jalan dan segala macam. Amin. Gitu.